Kolumnis kondang Dahlan Iskan menyoroti deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar di Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut Dahlan, pasangan yang muncul duluan berpotensi digebuki lebih dahulu. Tidak terkecuali Anies Cak Imin yang diusung Partai Nasdem dan PKB. Menurutnya masih terlalu dini mendeklarasikan pasangan karena masih ada waktu 2,5 bulan lagi. Pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres tahun depan baru dibuka tanggal 19 Oktober. 5 tahun lalu dua pasangan Capres-Cawapres mendaftar di hari-hari terakhir. Menurut Dahlan, pasangan Jokowi Ma'ruf misalnya baru mendaftar di hari terakhir tanggal 10 Agustus 2018. Saat itu Cak Imin ikut ke KPU, hampir selalu berada di samping Haji Ma'ruf Amin. Kemudian pasangan Prabowo Sandiaga Uno mendaftar ke KPU sehari sebelumnya. Saat itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY ikut mengantar. Cak Imin dan AHY sudah berpengalaman melihat cara mendaftar ke KPU. Mungkin hanya Cak Imin yang akan datang kembali ke KPU sebagai Capres-Cawapres. Ketika Pilpres 2019, masa pendaftaran ke KPU pendek hanya 6 hari, antara tanggal 4 sampai 10 Agustus, sementara tahun ini masanya panjang, lebih dari 1 bulan, 19 Oktober sampai 25 November. Menurutnya, bagi yang akan mengadu domba juga punya waktu longgar, siapa tahu mereka masih bisa dicarikan. Toh janur kuning belum melengkung di depan pintu KPU. Menurut Dahlan, dalam 2,5 bulan ke depan segala macam isu akan menyangkut dua orang itu, kecuali Ganjar Pranowo segera mengumumkan calon pasangannya dari kalangan NU atau purnawirawan jenderal. Dia menilai Prabowo mungkin akan lebih belakangan karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia minimal calon wapres. Namun Ganjar dan Prabowo menurutnya harus berhitung untung mana cepat-cepat atau mepet-mepet. Di sisi lain, Dahlan mengatakan lebih awal digebuki memang bisa lebih populer, tetapi siksaan dari media sosial begitu kejam, brutal, dan sadis. Bukan hanya medsos, dia menilai para dalang politik juga punya waktu cukup untuk menggagalkan pencalonan mereka. Lalu pasangan satunya lagi juga bisa didalangi seperti itu. Siapa tahu bisa menghemat keuangan negara, tidak jadi ada pemilu, berapa triliun rupiah bisa dihemat. Pengamat politik Nazar El Mahfudji menilai Anies Baswedan tidak sekadar menjawab tudingan Partai Demokrat. Anies bahkan menyindir balik tudingan SBY dan sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya dengan sangat telak.